Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Suluk Ilahi yang dirahmati Allah. Para kekasih Allah berdiri sholat bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Ia tidak mengejar surga, tidak pula takut neraka. Ia hanya ingin satu, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ia berdiri, ruku dan sujud dalam sunyi yang tak bisa dijelaskan kecuali oleh hati yang telah menyaksikan. Inilah hakikat salat menurut para arif billah. Ia bukan hanya gerakan lahiriah, bukan pula sekedar gugurnya kewajiban syariat. Salat adalah mi'raj ruhani, tempat ruh naik menembus langit ma'rifat, menanggalkan jasad, menembus hijab-hijab dunia. Ia adalah bisikan kekasih kepada kekasihnya. Ia adalah pelukan batin seorang pencinta kepada sang kekasih abadi. Allah berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingat aku." Quran Surat Thaha ayat 14. Tapi ingat, zikir bukan sekedar lisan menyebut asma. Zikir tertinggi adalah kehadiran sepenuhnya di hati, ruh, dan kesadaran dalam sujudmu. Salat dalam kacamata ma'rifat bukan lagi kewajiban, tapi kerinduan. Para sufi tidak memandang salat sebagai beban. Mereka tidak menghitung berapa rakaat, karena yang mereka cari adalah perjumpaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, salat adalah perahu cahaya yang membawa hati menuju lautan kehadiran ilahi. Barang siapa yang masuk ke dalamnya dengan jujur, ia akan sampai pada hakikat. Dalam dunia tasawuf, setiap takbir adalah pembukaan tabir dunia. Ketika kau angkat tangan, sejatinya kau mengusir dunia dari hatimu. Ruku bukan hanya tunduknya punggung, tapi tunduknya ego. Sujud adalah saat hamba tiada, hanya Dia yang ada. Apakah kita sadar, dalam sujud itulah posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah? Tapi berapa banyak dari kita yang masih tergesa-gesa, seperti ingin cepat-cepat meninggalkan perjumpaan suci itu. Sujud, tempat panaknya diri dan baqa dengan Allah. Seorang wali Allah pernah berkata, "Aku tidak tahu lagi kapan aku salat dan kapan aku tidak, karena setiap hela napasku adalah sujud di hadapannya." Ini bukan bentuk kesombongan spiritual, tapi gambaran terbukanya mata batin. Ketika hakikat salat telah meresap ke dalam hidupnya, ia tidak lagi membedakan antara salat dan kehidupan, karena seluruh hidupnya adalah salat. Setiap geraknya adalah ibadah, setiap diamnya adalah zikir, setiap napasnya adalah kerinduan. Inilah maqam fana dan baqa dalam tasawuf. Fana, hancurnya ego, hancurnya rasa aku. Baqa, tinggalnya hanya Allah dalam kesadaranmu. Maka salat bukan lagi ibadah formal, tapi perjumpaan tanpa batas waktu. Rahasia khusyuk saat dunia tertutup dan Allah saja yang terlihat. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya khusyuk? Jawabannya bukan sekedar teknik. Khusyuk lahir dari kebeningan hati. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka Allah akan memenuhinya dengan cahaya, dan cahaya itu akan membimbingnya dalam setiap rakaat. Imam Junaid Al-Baghdadi. Suci hati bukan hanya dari maksiat lahiriah, tapi dari penyakit batin, riya, sum'ah, cinta dunia, dengki, ujub. Ketika hati telah bersih, maka saat takbir engkau lupa dunia, saat ruku engkau lupa dirimu, dan saat sujud engkau seperti hilang hanya ada Dia. Salat dan kedamaian batin, jendela menuju lautan rasa.
Kenapa banyak manusia cemas, takut dan gelisah? Karena ruh mereka haus, dan solat adalah airnya. Tapi air ini hanya terasa bagi yang hadir. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah, kecuali orang-orang yang solat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Kedamaian batin bukan dari uang, bukan dari jabatan, bukan dari dunia. Ia hanya datang ketika ruhmu bersandar kepada Tuhannya, dan tempat bersandar paling lembut, paling dalam, paling membahagiakan adalah sujud di tengah malam ketika hanya ada kau dan Dia. Ketika salat menjadi cinta, bukan kewajiban. Puncak tertinggi dari salat bukan sekedar pahala, tapi cinta. Bukan takut siksa, tapi rindu akan perjumpaan. Maka para wali Allah tidak pernah meninggalkan salat, bukan karena takut dosa, tapi karena mereka akan merasa kehilangan. Salat bagi mereka adalah udara. Jika sehari tanpa salat rasanya sesak. Bahkan mereka menangis bukan karena musibah dunia, tapi karena kehilangan rasa dalam salat. Jika suatu malam mereka tak menangis dalam sujud, mereka anggap itu musibah ruhani. Akhirnya kembalilah pada salat dengan cinta. Saudaraku, jika selama ini engkau salat karena takut dosa, mulailah naikkan maqam. Salatlah karena cinta. Jika selama ini engkau hanya sekedar berdiri dan sujud, mulailah hadirkan hatimu. Dan jika selama ini engkau merasa kosong, datanglah kepada Allah dengan kejujuran, karena Dia Maha menyambut. Imam Sahal At-Tustari mengatakan, ketika engkau berdiri dalam salat, jangan bayangkan engkau sedang menghadap Ka'bah, tapi bayangkan engkau sedang menghadap Allah. Bila engkau jujur dalam salatmu, maka Allah akan mencintaimu. Dan bila Allah mencintaimu, maka tiada ketakutan dan tiada kesedihan. Yang ada hanyalah lautan damai, seperti para sufi yang berjalan di atas dunia dengan jiwa yang sudah sampai. Maka berdirilah saudaraku, tegakkan salat bukan karena engkau harus, tapi karena engkau rindu. Takbirlah dengan melepaskan dunia, rukuklah dengan tunduknya ego, sujudlah dengan segenap cinta, karena disitulah rahasia pertemuan dengan Tuhanmu bermula.